Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Yesaya 34 ini berisikan narasi tentang penghukuman terhadap bangsa-bangsa termasuk Edom. Dan bagian studi Alkitab ini secara khusus mengisahkan penghukuman Tuhan terhadap Edom. Ayat 8 memberikan penjelasan singkat bahwa penghukuman ini berhubungan dengan Sion. Untuk itu, Yesaya 34 selalu dihubungkan dengan Yesaya 35 yang mengisahkan keselamatan atas umat Tuhan. Di ayat 1, Tuhan mengundang seluruh bangsa atau manusia dan juga hewan dan tumbuhan atau segala makhluk yang ada di bumi dan di dunia ini. Jadi berita penghukuman ini dan juga pelaksanaan penghukuman itu didengar dan disaksikan oleh seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Kata kirbu dari karab yang diartikan mendekatlah mengandung makna berada atau hadir di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Namun orang-orang dari segala suku bangsa ini tidak saja diminta untuk hadir, tetapi mendengar, memberi perhatian, dan memahami apa yang disampaikan. Dari kata Ibrani sama. Kata sama ini juga digunakan dalam hubungan dengan bumi dan segala isinya, serta dunia dan segala yang tumbuh di atasnya. Jadi sama seperti kepada manusia, kepada bumi dan segala isinya, serta dunia dan segala yang tumbuh di atasnya, juga diminta untuk mendengar, memberi perhatian, dan memahami apa yang disampaikan. Kata sama di sini disejajarkan dengan khasab, yang oleh TBLAI diterjemahkan dengan perhatikanlah. Khasab secara harfiah berarti hadir dan mencondongkan telinga. Maknanya ditekankan pada memberi perhatian atau mengindahkan. Di ayat 2, penulis menunjukkan bahwa murka Yahweh pertama-tama adalah terhadap segala bangsa. Kata ketsep memang secara harfiah berarti murka atau juga kemarahan. Ketsef juga disejajarkan dengan khema yang secara harfiah berarti kemarahan atau panas. Maksudnya di sini adalah kemarahan atau murka yang membara. Jika ketsef ditujukan kepada segala bangsa, khema di sini ditujukan kepada tentara-tentara dari segala bangsa. Namun Saba tidak hanya berarti tentara, tetapi juga bisa berarti mereka yang dilatih atau diorganisasi untuk ikut dalam perang, atau mereka yang dipaksa untuk ikut berperang. Narator mengatakan bahwa Tuhan akan membinasakan mereka. Dari bahasa Ibrani, karam. Karam mengandung makna memusnahkan atau menghancurkan atau membuat tunduk. Penggunaan kata karam ini untuk menunjukkan bahwa keperkasaan para tentara itu tidak berarti apa-apa dalam berhadapan dengan kuasa Tuhan. Namun penggunaan tebah di bagian akhir ayat 2 yang menunjuk kepada penyembelih dan dihubungkan dengan kata Natan yang berarti memberi atau melimpahkan atau menyerahkan dapat diartikan bahwa bukan Tuhan sendiri yang membinasakan mereka, melainkan Dia menyerahkan pembinasaan itu kepada para pembantai. Ini menunjukkan bahwa untuk menghukum bangsa-bangsa, Tuhan juga melibatkan pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Di ayat 3 dan 4, penulis menggambarkan bagaimana kehancuran mereka dan gambarannya di ayat 3 memperlihatkan sebuah kengerian. Penggunaan kata halal di ayat 3 memperlihatkan bahwa mereka itu mati, ada yang dengan cara ditusuk sampai mati dan ada yang dibunuh. Mereka yang mati ini akan dibuang atau dilempar atau dicampakkan. Dan karena mereka yang mati itu dibuang begitu saja, maka dari mayat-mayat mereka naik atau memunculkan bau busuk atau juga diartikan bau mayat. Dari kata Ibrani, beosh. Berdasarkan narasi ayat 3 ini,
Berdasarkan narasi ayat 3 ini, tampaknya mayat-mayat tersebut dibuang dan tergeletak di atas gunung atau bukit. Karena itu dikatakan bahwa gunung-gunung akan dibasahi oleh darah mereka atau darah mereka akan meleleh di gunung-gunung. Dalam teologi Israel, darah tidak dapat ditumpahkan begitu saja. Penumpahan darah secara sia-sia memperlihatkan ketidakpenghargaan terhadap hidup manusia yang adalah pemberian Tuhan. Mereka yang mencurahkan darah manusia harus dihukum. Namun di sini, murka Tuhan berakibat penumpahan darah manusia, dan itu memperlihatkan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak lagi dihargai, dan tidak ada perlindungan atau pembalasan terhadap penumpahan darah tersebut. Dengan demikian, manusia yang menerima murka Tuhan tidak lagi dihargai di mata Tuhan. Beberapa penafsir mengartikan bala tentara langit di ayat 4 dengan matahari, bulan, dan bintang. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa bala tentara langit ini adalah tentara malaikat dan bintang-bintang sebagaimana pemahaman atas istilah tersebut dalam Yesaya 1 ayat 9. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tentara langit ini menunjuk kepada benda-benda langit yang sering mewakili raja dan pangeran. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa tentara surgawi ini juga menunjuk kepada jajaran dewa yang dianggap sebagai pelindung bagi kekuatan bangsa-bangsa ini. Dengan begitu, mereka tidak bisa mengandalkan para dewa atau kekuatan-kekuatan lain yang bisa mereka andalkan. Apapun upaya memaknai bala tentara langit ini, penulis mengatakan bahwa bala tentara langit ini akan direnggut atau dilenyapkan. Kata makak di sini sebenarnya secara harfiah berarti membusuk. Mungkin makna yang ingin ditekankan adalah mereka tidak akan berarti apa-apa lagi atau tidak berguna lagi. Karena itu selanjutnya dikatakan bahwa langit akan digulung seperti gulungan kitab. Pada masa lalu, kitab ditulis di atas selembar kertas atau perkamen yang panjang. Jika kitab tersebut tidak dibaca, maka dia akan digulung. Atau ketika dia tergulung, maka orang tidak bisa membaca apa yang tertulis di dalamnya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika langit digulung, maka tidak akan ada cahaya yang terpancar darinya, dan itu berarti semua menjadi kabur. Dan ini juga menandakan kehancuran. Karena itu gambaran selanjutnya adalah seluruh bala tentaranya akan berjatuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan TBLAI dengan gugur adalah nabel. Nabel secara harfiah berarti menjadi tidak masuk akal atau bodoh. Makna lainnya juga adalah menjadi tidak dihormati, harga diri direndahkan. Namun dalam hubungan dengan daun atau bunga, maknanya juga bisa berarti layu, atau jatuh, atau memudar. Karena itu dalam ayat 4 ini, Nabel diartikan sebagai gugur karena kejatuhannya digambarkan seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Di sini Nabel juga digunakan dalam kata kinbol ale mikgepen, seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Jadi, Seba Am Yibol, tentara-tentara mereka yang gugur, disejajarkan dengan kinbol ale mikgepen, seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan dengan ukeno belet mite ena, dan seperti buah yang jatuh dari pohon ara. Kata gugur dan jatuh ini memakai kata Ibrani yang sama, yaitu nabel. Dan semua ini jatuh atau gugur dan tidak berarti apa-apa ketika berhadapan dengan Tuhan Allah yang melindungi dan membela Sion. Mulai ayat 5, Edom disebutkan secara khusus sebagai yang dihakimi Tuhan. Menurut narator, Tuhan mengatakan bahwa pedangnya yang di langit sudah mabuk darah. Kata Rafa secara harfiah berarti jenuh atau minum kenyang. Rafa juga mengandung makna basah kuyup atau menjadi mabuk atau membasahi atau memandikan. Namun perkataan riweta bashamayim harbi dapat diartikan pedangku di langit telah mabuk sampai penuh. Meminjam terjemahan dari kata senada dalam Yeremia 46 ayat 10 dan juga Ulangan 32 ayat 42, dan sejalan dengan konteks penghukuman di sini, maka perkataan dalam ayat 5 ini diterjemahkan dengan pedangku sudah mabuk darah. Pedang inilah yang turun atas Edom, atau dapat diartikan pedang inilah yang akan menghukum Edom. Penggunaan kata kherem
menegaskan bahwa Edom sudah dikhususkan atau sudah diserahkan menjadi yang terkutuk atau ditunjuk untuk mengalami kehancuran total atau untuk dimusnahkan. Edom akan berada dalam mispat Yahweh atau pengadilan atau penghakiman atau penghukuman Tuhan. Ayat 6 secara jelas mengatakan bahwa pedang Tuhan dipenuhi dengan darah. Ini adalah darah dari korban yang disembelih di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Bosra menunjuk kepada kota utama dari Edom. Ada yang menghubungkan Bosra ini dengan kota Hauran. Ada juga yang mengatakan bahwa Bosra terletak di sebelah tenggara Edrei, salah satu ibu kota Basan, dan dengan demikian tidak berada dalam batas-batas orang Edom, tetapi berada di utara orang Amon, atau di wilayah Auranitis, atau di tempat yang sekarang disebut Tohoran. Ini untuk menunjukkan bahwa pada zaman Yesaya, orang Edom telah memperluas penaklukan mereka ke wilayah itu. Tetapi para ahli lain mengatakan, lebih mungkin Bosra ini adalah El Busera, kota di era modern yang terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara ujung bawah Laut Mati. Yang lebih ingin ditonjolkan di sini adalah pembantaian di Edom ini digambarkan seperti pembantaian hewan-hewan korban. Karena itu dikatakan bahwa pedang Tuhan ini melimpah dengan lemak, dengan darah anak domba dan kambing jantan, dan dengan lemah buah pinggang domba-domba jantan. Jadi gagasan yang dimunculkan di sini adalah pengorbanan. Tuhan menjadikan Edom seperti domba dan kambing yang disembelih untuk dikurbankan, dan darahnya dicurahkan untuk dikurbankan. Sebab binatang-binatang inilah yang biasanya disembelih sebelum mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Namun domba dan kambing di sini adalah representasi dari orang-orang Edom dari berbagai kelas atau kalangan masyarakat, baik tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, baik yang mempunyai status yang tinggi maupun yang rendah. Kata yarat di ayat 7 yang diartikan tebelai dengan mati rebah secara harfiah berarti datang atau turun. Yarat juga sering diartikan sebagai turun ke dalam kematian. Karena alasan itulah dan karena hubungannya dengan ayat 6 yang mendahului ayat 7 ini, maka yarat diartikan sebagai jatuh, rebah, atau mati. Sementara itu, lembu jantan yang muda dan lembu jantan yang kuat atau yang gagah perkasa merupakan metafora dari para pangeran dan para penguasa. Jadi para pangeran dan para penguasa ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu mereka disembelih bagaikan korban oleh Tuhan. Ada juga yang mengartikan bahwa mereka direndahkan oleh Tuhan. Karena banyak yang mati seperti korban, maka penulis mengatakan bahwa negeri mereka akan berlumuran darah atau dipenuhi darah, atau dibuat mabuk oleh darah. Sementara itu, debu atau tanah kering mereka akan dibuat gemuk atau dikenyangkan dengan lemak dari kurban-kurban tersebut. Jadi tanah ini akan seperti tanah di sekeliling mazbah yang berlumuran darah dan dipenuhi dengan lemak. Semua ini memperlihatkan bahwa tidak ada yang bisa memegahkan atau menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Kesombongan dan kemegahan diri hanya berdampak pada kehancuran dan bukan kesejahteraan atau damai dalam hidup manusia. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa diandalkan manusia dalam menghadapi kemahakuasaan dan kemarahan Tuhan. Segala upaya manusia dalam melawan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan semakin membawa manusia ke dalam kehancuran. Tindakan Allah ini seharusnya memunculkan rasa takut dalam diri siapapun dan membuat mereka berbalik kepada Tuhan, menyerahkan diri di bawah tuntunan Tuhan. Ketidakberdayaan Edom dalam menghadapi penghukuman Tuhan di sini diberikan dasarnya oleh penulis di ayat 8, bahwa inilah hari pembalasan Yahweh dan tahun pembalasan bagi Sion. Kata yang dipakai untuk mengatakan pembalasan Tuhan adalah nakam. Nakam memang secara harfiah berarti balas dendam. Sedangkan kata yang dipakai untuk mengatakan pembelaan bagi Sion adalah silum, yang secara harfiah berarti imbalan atau ganti rugi. Silom juga mengandung makna pembalasan. Jadi Tuhan menghukum Edom sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan kepada Sion. Pembalasan atas Sion ini akan diikuti dengan keselamatan bagi umat Tuhan, sebagaimana diuraikan di Yesaya 35. Ini adalah bukti
bahwa Allah tetap setia pada janji-janjinya, sehingga orang tidak perlu mempertanyakan kedaulatan dan komitmennya. Hari pembalasan Tuhan dan tahun pengganjaran untuk membela Sion menegaskan bahwa segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu atau bisa mengatur waktu Tuhan untuk menunjukkan kedaulatannya. Yang penting adalah tetaplah berpegang dan berharap kepadanya. Demikianlah studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.